warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi dengan judul puasa dan zakat. Puasa sendiri, arti dari puasa secara bahasa yaitu menahan diri. Sedangkan menurut istilah, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Menahan diri tersebut mempunyai arti yaitu kita harus bisa menahan diri dari makan, dari minum, dan dari hawa nafsu yang kita rasakan sendiri. Itu kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Maka dari itu kita melakukan puasa, itu menahan diri dari semua godaan setan, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Puasa Ramadan ini biasanya dilaksanakan 29 atau sampai 30 hari. Di sini puasa Ramadan itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini meliputi yang pertama beragama Islam, dan yang kedua yaitu balik dan berakal sehat. Yang ketiga itu suci dari hadas dan najis. Dan yang keempat yaitu mampu. Nah, mampu ini adalah kita harus mempunyai kekuatan untuk melakukan puasa. Jika kalau kita merasakan sakit atau sampai kita nggak bisa untuk melakukan puasa sehari full, itu kita boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan nanti kalau setelah puasa Ramadan kita harus mengganti puasa tersebut di lain hari. Untuk syarat sah puasanya sendiri yaitu yang pertama Islam. Nah, syaratnya itu harus kita Islam dulu ya. Kalau mau kita melakukan puasa kita harus beragama Islam. Nah, untuk yang kedua yaitu mumayyiz. Nah, mumayyiz ini adalah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terus untuk yang ketiga suci dari hadas dan najis. Sama, ini syarat puasa ini hampir sama dengan syarat wajib puasa tadi. Cuma bedanya di sini kita harus mumayyiz. Nah, mumayyiz ini ada kita dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terus yang syarat yang terakhir yaitu tidak dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang, yaitu di luar bulan Ramadan. Nah, di sini puasa juga mempunyai rukun puasa. Rukun puasa tersebut yaitu kita harus niat. Nah, niatnya itu bacaan niatnya yaitu nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini. Untuk selanjutnya yaitu hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini sesuatu yang biasa kadang dilakukan oleh orang-orang kalau kita merasakan nggak kuat ya. Itu kadang orang-orang itu bisa disebut dengan mokel. Nah, mokel itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Untuk yang kedua yaitu berjima. Berjima itu mempunyai arti melakukan hubungan suami istri. Nah, itu sama sekali dilarang dalam agama kalau misalnya kita sedang berpuasa. Untuk yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Terus yang kelima yaitu haid dan nifas. Nah, ini biasa ditemukan oleh seorang wanita ya. Kalau wanita yang sudah balik biasanya mengalami fase haid dan nifas.
Kalau haid itu adalah keluar darah dari kemaluan wanita setiap 1 bulan sekali. Nah, itu disebut dengan haid. Kalau yang nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat setelah melahirkan. Ini dilarang untuk berpuasa, tapi harus mengganti puasanya nanti di lain hari di luar bulan Ramadan. Terus yang selanjutnya yaitu gila. Kalau ada seorang yang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu menghisap asap rokok. Nah, itu kalau menghisap asap rokok dengan sengaja itu termasuk hal atau perkara yang membatalkan puasa. Untuk selanjutnya yaitu hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa yaitu menelan ludah sendiri. Terus yang kedua, mencium aroma masakan. Nah, selanjutnya yaitu hal yang membatalkan pahala puasa. Ini biasa sering dijumpai oleh orang-orang, yaitu yang pertama yaitu mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata bohong. Nah, selanjutnya yaitu menggunjing. Ini biasa sering dilakukan ya, dengan secara tidak sadar kita membicarakan kejelekan orang lain terhadap seseorang. Nah, itu termasuk menggunjing. Itu sangat dilarang sekali kalau kita sedang berpuasa. Nah, berhati-hati ya, kalau yang menggunjing ini harus kita hati-hati sendiri. Untuk selanjutnya saya akan memberikan materi mengenai zakat. Nah, zakat sendiri itu menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur. Kalau menurut istilah, zakat berarti harta yang kita miliki yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Itu termasuk pengertian zakat. Untuk hukum zakat sendiri yaitu fardu ain. Fardu ain yang artinya zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Untuk selanjutnya dasar atau kewajiban zakat. Dasar kewajiban zakat ini bisa kita lihat pada Quran surat An-Nisa ayat 77 yang artinya dirikanlah sholat dan berbayarlah zakat. Zakat ini mempunyai beberapa macam ya. Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sendiri itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat hari raya Idul Fitri. Itu yang dimaksud dengan zakat fitrah. Dengan ketentuan zakat fitrahnya sebanyak 2,5 kg dari makanan pokok. Selanjutnya yaitu yang kedua zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat benda atau zakat harta. Zakat yang kita miliki, harta yang kita miliki itu wajib dizakatkan. Benda yang wajib dizakati yaitu yang pertama itu ada binatang ternak. Nah, binatang ternak itu sendiri meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ini termasuk zakat berupa binatang ternak. Untuk yang kedua yaitu emas dan perak. Emas dan perak, kalau kita mempunyai emas dan perak sudah mencapai nisab, kita harus membayar zakat. Untuk yang ketiga yaitu dari biji-bijian. Biji-bijian ini juga bisa dilakukan untuk zakat. Yang keempat buah-buahan. Nah, buah-buahan ini contoh dari kurma dan anggur. Ini kita bisa membayar zakat dengan kurma dan anggur. Untuk yang kelima adalah harta perniagaan, harta yang kita miliki ya, seperti emas perak itu tadi kita wajib memberikan zakat. Nah, hikmah zakat sendiri yaitu kita merasa mensyukuri atas nikmat Allah, karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Terus yang kedua yaitu mewujudkan rasa solidaritas. Yang ketiga yaitu sebagai wujud gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Untuk selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu fakir.
Terus yang kedua miskin, yang ketiga amil. Nah, amil ini adalah orang yang mengurus zakat. Artinya orang mengurus zakat itu disebut amil. Terus yang keempat itu mu'alaf. Nah, mu'alaf sendiri itu adalah mempunyai arti orang yang baru masuk Islam. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat. Terus yang kelima ini hamba sahaya. Yang keenam ghorim. Ghorim itu artinya berhutang. Orang yang mempunyai hutang itu berhak menerima zakat. Terus yang ketujuh berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu dalam artian contoh dari guru mengaji itu termasuk adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Terus yang kedelapan itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang berpergian jauh. Kalau jaraknya jauh sekali, nah kita nggak ada tempat untuk tinggal, nah itu biasanya kita berhak menerima zakat dari orang musafir tadi. Orang musafir ini wajib berhak menerima zakat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari materi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara